Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada diri kita. Kita dijadikan sebagai orang-orang pilihannya. Dari sekian banyak warga Sukamaju, baik laki maupun perempuan, yang bisa melangkahkan kaki ke masjid, jumlahnya tidak banyak. Dan jumlah ini adalah jumlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan kepada diri kita dengan berbagai macam keutamaan ketika kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melangkahkan kaki ke masjid. Apapun kondisi yang kita alami, selama memang sudah tidak bisa kita melangkahkan kaki, maka kita usahakan untuk bisa berangkat ke masjid. Karena begitu besar janji yang Allah berikan kepada setiap orang yang melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kewajiban maupun yang sunnah, dan itu sudah luar biasa kenikmatan yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah, baik yang online maupun yang offline. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berjudul Aslih Nafsak Wad'u Ghairak, yaitu artinya kurang lebih aslih nafsak, perbaiki diri kamu, lalu wad'u ghair, kemudian ajak orang lain. Dalam materi ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa menjadi orang yang baik dan kemudian menjadikan diri kita sebagai masyarakat yang baik. Itu intinya. Ada 3 perkara yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka yang harus dan yang paling utama adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini, di sana ada peran
dan di sana ada hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang dikatakan hablum minallah. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tegak lurus ke atas. Yang mana kalau dalam bahasa agama kita ini adalah bagaimana kita jadikan diri kita memiliki akidah yang salimah, salimul akidah. Jadi kita bersihkan, kita luruskan, kita selamatkan akidah-akidah kita, keyakinan-keyakinan kita. Ketika kita bersihkan akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan, dari hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita akan ucapkan setelah itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita akan mengatakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, dan semua hal yang berkaitan dengan hidup kita itu adalah lillahi rabbil alamin. Hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikan akidah ini penting. Tidak heran kemudian kita baca dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya selama 13 tahun di kota Mekah adalah pendidikan berkaitan tentang masalah akidah, masalah keyakinan. Karena ini fondasi yang harus ditanamkan, keyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu bersama diri kita. Ada kisah menarik yang ketika Rasulullah akan melakukan hijrah. Masalah hijrah ini sebetulnya adalah masalah yang kemudian ada pertanyaan. Kenapa sih Rasulullah hijrah itu sembunyi-sembunyi? Umar aja sebagai sahabatnya berani terang-terangan. Masa Rasulullah nggak berani terang-terangan? Kita mungkin berpikir, iya kan, benar. Beliau seorang nabi, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada orang yang bisa membahayakan Rasulullah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah kenapa Rasulullah melakukan hal tersebut? Karena setiap tindak tanduk perbuatan Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya. Maka Rasulullah memikirkan bahwa apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau kerjakan, maka pada saat itu pertimbangannya adalah apakah umatnya mampu setelah itu melakukannya atau tidak. Bukan berarti Rasulullah takut, tidak. Rasulullah mah beraninya minta ampun. Nggak ada orang yang lebih berani dibandingkan Rasulullah. Itu sampai disebutkan oleh para sahabat. Apalagi Rasulullah ada mukjizat. Apalagi Rasulullah dijaga sama Allah, bisa Rasulullah melakukan. Tetapi yang dipertimbangkan adalah tentang sahabat-sahabatnya, tentang umatnya kemudian dalam masalah ini. Maka dilakukanlah dengan cara yang kemudian mampu dilakukan oleh umatnya. Nah, dalam kejadian hijrah ini yang menarik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hamba-hambanya tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengambil jalan yang berlawanan dari arah Madinah, karena ketika awal berjalan Rasulullah bertolak belakang. Kalau misalkan ke Madinah ke selatan, Rasulullah berangkatnya ke utara. Ini strategi.
Karena orang pikir kan begini, Rasulullah pasti hijrah masih ke selatan, maka diuber ke selatan. Ya, maka nggak nemu. Nah, ketika mereka tidak nemu, baru kemudian Rasulullah mulai mengarahkan ke arah selatan dengan menempuh jalan-jalan yang tidak biasa yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Maka dipikirkan strateginya luar biasa. Tapi jangan dianggap remeh. Kaum musyrikin pun punya keahlian yang luar biasa. Salah satunya itu adalah namanya Suraqah. Suraqah ini seorang yang ahli dalam bab untuk pencarian jejak. Sampai dikatakan Suraqah itu kalau melihat tai onta, dia tahu nih tai onta ini. Pertama, oh ini ontanya nih bawa penumpangnya laki-laki yang berat. Siapa tahu? Oh yang bawanya laki-laki ini ringan. Oh yang numpang ini perempuan. Oh ini baru berapa saat. Sampai tingkat-tingkat yang detail sekali. Lihat dari tainya aja sama jejak daripada kaki onta. Padahal Rasulullah sudah berusaha semaksimal mungkin agar jejak-jejaknya tidak ketahuan. Di antaranya adalah apa? Anak daripada Abu Bakar untuk melakukan pengembalaan kambing, menghapus jejak-jejak yang dilakukan atau dilangkahi, dilalui oleh Rasulullah. Tapi Suraqah hebatnya luar biasa dengan timnya. Maka ketika itu Rasulullah bersembunyi, ya, bersembunyi di Gua Thur. Saat itu luar biasanya sampai Suraqah dan timnya itu tahu posisi Rasulullah. Ketika kondisi itu sudah sangat mencekam karena udah dekat di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu. Dicari jejaknya mentok di goa ini. Goanya rendah. Sudah dilihat ke atas, ke samping, ke kanan, masa nggak kelihatan, nggak ketahuan. Apa nembus gunung? Tapi kemudian pada saat itu yang menarik adalah Abu Bakar sebagai seorang sahabat khawatir kalau mereka nanti lihat ke bawah. Mereka akan tahu tentang kondisi keberadaan Rasulullah dan dirinya. Namun yang menarik, Rasulullah dengan tenang mengatakan bahwa Allah ada bersama dengan diri kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan dan di antara keduanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanamkan bagaimana janganlah khawatir bahwa Allah itu bersama kita, jangan takut. Maka karena tidak mendapatkan Rasulullah di tempat tersebut, mereka pergi nyari lagi jejak. Cuman hebatnya Suraqah percaya ini belum jauh pergi nih, nggak mungkin jauh pergi nih, pasti nanti akan ketemu. Dengan berbagai strategi dilakukan, akhirnya pada satu masa Rasulullah merasa sudah aman bersembunyi di Gua Hira tersebut, di Gua Thur. Maka kemudian Rasulullah keluar dan berangkat menuju Madinah. Suraqah hebatnya luar biasa ketika itu. Dia pun tetap mencari, gak putus asa. Karena apa? Janjinya luar biasa. Karena Abu Jahal itu menjanjikan barang siapa yang mampu menangkap Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan 100 onta yang terbaik. Di kendaraan onta itu pada saat itu adalah kendaraan yang paling bagus, paling kuat, dan dijanjikan 100 onta terbaik. Wah, siapa yang gak ngira ketika itu? Nah, Suraqah dia nyelidikin lagi dan akhirnya hasilnya membuahkan apa? Pencariannya membuahkan hasil. Dilihat ada 2 orang yang sedang berjalan dengan onta. Ketika Abu Bakar melihat, waduh, ketahuan sama Suraqah nih. Khawatir lagi Abu Bakar ketika itu. Tapi Rasulullah memberikan ketenangan pada sahabatnya, bukan mempercepat langkah ontanya. Rasulullah tetap jalan seperti biasa. Karena apa? Udah tawakal sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka benar, ketika Suraqah akan mendekat kepada Rasul, tiba-tiba kendaraan yang dipakainya nggak mau maju, nggak mau mendekat, terjatuh, dicoba lagi, jatuh lagi, dicoba lagi, jatuh lagi, sehingga dia jalan menuju Rasulullah. Dan hebatnya Rasulullah itu adalah seorang yang ketika dipandang itu membuat orang yang memandangnya takjub, langsung takzim, langsung menghormati. Padahal ya Suraqah ingin menangkap Rasulullah. Namun dengan kejadian-kejadian yang ada, dia punya akal, dia punya logika, dia punya otak yang kemudian berpikir, nggak mungkin semua ini terjadi kecuali memang sudah Allah lakukan pada dirinya. Akhirnya dia pasrah, datang kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasul bertanya, wa mabika ya Suraqah, apa yang kamu kehendaki wahai Suraqah? Dan pada saat itu nggak terbayang tuh tentang janji-janji diberikan 100 onta. Maka kemudian Rasulullah menjanjikan pada Suraqah bahwa kamu akan mendapatkan, dipakaikan dengan pakaian kerajaan Raja Persia. Dijanjikan, mau kamu? Mau ya Rasulullah. Udah. Sama syaratnya kamu adalah bagaimana kamu kasih tahu teman-teman kamu bahwa kamu tidak ketemu dengan saya. Hilangkan jejak saya, bagaimana cara supaya mereka tidak menemukan saya. Dan itu dilakukan Suraqah. Bayangkan, Rasulullah diusir dalam kondisi dihinakan oleh bangsanya. Walaupun Rasul tidak hina, ya. Kata Rasulullah, kalau bukan karena penduduk negeri ini mengusir saya tidak akan meninggalkan negeri ini, yaitu Mekah. Dalam kondisi lemah, masih menjanjikan sesuatu yang nggak masuk di logika. Bagaimana mungkin belum punya pemerintahan yang bagus, belum punya pendukung yang mendukung seperti ketika tiba di Madinah, berdua aja ketika itu. Tapi dijanjikan dengan apa? Akan diberikan, akan memakai pakaian Raja Persia. Masya Allah. Dan itu benar terjadi. Nah, di sini ditanamkan tentang apa? Tentang keyakinan kepada Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan seluruh makhluknya. Jadi kalau kita punya masalah dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan kerabat kita, nah, introspeksi diri. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik atau belum? Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan kita dengan manusia baik. Kalaupun ada yang benci, karena memang dia rusak orangnya. Karena Rasulullah apa kurangnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada yang benci. Itu wajar, karena apa? Emang rusak orang tersebut. Tapi kalau dia adalah orang yang beriman, lalu bergaul dengan orang yang beriman, dan ketika hubungan dia dengan Allah baik, maka tidak akan menyebabkan ada permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Tidak akan ada. Maka orang-orang yang memperbaiki dirinya dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi orang yang baik. Di sisi Allah baik, dan di sisi manusia baik. Maka ucapannya seperti saya katakan tadi, Surat Al-An'am ayat 162, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Dan ini yang saya pribadi adalah ingin menanamkan pada masyarakat sini, bahwa jangan khawatir masalah rezeki, jangan khawatir masalah kehidupan. Karena apa? Karena Allah yang jamin. Kita sudah dijamin sama Allah. Tinggal bagaimana kita ikhtiar perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Berarti apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan akan memberikan keberkahan pada hidup kita. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah perbaiki dirimu dengan hal-hal yang baik dan jauhi dari hal-hal yang jelek. Artinya di sini adalah tentang masalah akhlak, matinul khuluq. Ya. Jadi setelah akidah kita benar,
ibadah kita benar, maka pada saat itu yang perlu diperhatikan adalah tentang akhlak. Dan inilah fungsi diutusnya Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Maka perlu ditanamkan akhlak yang kokoh. Dan dalam bab akhlak ini pernah kita bahas dalam kitab Minhajul Muslim, bagaimana kita berakhlak, beradab pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, ketiga kepada kitab suci, baru kepada manusia. Bahkan sampai kepada hewan-hewan kita bahas bagaimana kita berakhlak. Karena ada orang ibadahnya kepada Allah luar biasa, tapi hubungan dengan makhluk Allah yang lain nggak baik, termasuk hewan, maka masuk neraka. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena memang akhlak Rasulullah luar biasa, enggak ada yang akhlaknya lebih baik dibandingkan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah yang menyempurnakan. Innama bu'itsu liutammima. Berarti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu belum sempurna. Lalu disempurnakan oleh Rasulullah. Bukan berarti Rasul yang mengadakan di awal, bukan. Tapi Rasulullah adalah menyempurnakan. Sudah ada akhlak-akhlak yang diajarkan para nabi sebelumnya, terus sampai dengan Nabi Isa, lalu datang Rasulullah menyempurnakan. Kayak sebuah bangunan indah, tapi di pojoknya ada satu lubang, tinggal masuki batu bata, ditutup semen, dicat, dah indah. Nah, itulah Rasulullah. Maka akhlak ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Sekarang ini banyak di antara masyarakat di lingkungan kita, nggak usah jauh-jauh, akhlaknya kurang bagus. Akhlak sama orang tuanya nggak bagus, akhlak dengan sesama teman nggak bagus. Ya. Makanya akhlak ini merupakan fondasi yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dengan akhlak inilah timbangan kita akan lebih berat. Jadi timbangan terberat kita tuh nanti di hari kiamat itu adalah akhlak kita. Nah, siapkan akhlak-akhlak, diantaranya ya akhlak itu ya satu aja, jangan sombong. Ya, masih banyak yang lain, tapi salah satu jangan sombong. Karena kalau orang sombong itu dia pasti akan menghinakan, merendahkan, meremehkan orang lain. Padahal tidak semua manusia saat ini yang sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada yang melengkapi. Kita makmur, kita kaya, kita mampu itu bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena ada orang lain yang membuat kita jadi kaya, jadi makmur. Kenapa? Karena ada yang membantu dari kalangan orang-orang yang lemah. Kalau tidak ada orang yang lemah di antara kita, maka nggak bisa kita hidup, nggak bisa. Maka itu Rasulullah menekankan tentang masalah akhlak. Banyak akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah dalam bab ini. Ya, saya ambil contoh. Bagaimana akhlak Rasulullah ketika beliau disakiti. Karena memang konsekuensi orang mengajak pada kebaikan pasti akan disakiti. Nggak akan ada orang yang ngajak kebaikan nggak disakiti. Ngajak kejelekan aja disakiti, bahkan dibunuh kan. Yang sedang ramai viral ini kan, itu kan mereka kerjasama dalam kejelekan juga, saya yakin nggak mungkin ya, tapi ternyata ya kayak begitu ya. Apalagi mengajak pada kebenaran, pasti disakiti. Nah, tetapi Rasulullah ketika disakiti hanya berkaitan tentang dirinya, Rasulullah nggak balas. Namun ketika yang disakiti, dijeleki, dihina adalah agama, maka bangkit Rasulullah. Gak bisa, gak dibiarkan. Walaupun badan krempeng Abu Bakar itu badannya kecil, ya, kurus, karena banyak puasa, banyak ibadah. Tapi ketika ada orang yang mengatakan tidak mau membayar zakat, ini kan menghinakan agama, menolak agama, maka apa? Akan diperangi. Luar biasa. Gak gentar untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Inilah gambaran bagaimana Rasul ketika disakiti nggak dibalas. Ya.
ketika dakwah ke daerah Taif, bagaimana Rasul dihinakan dengan anak-anak kecil dilempari batu, dan orang-orang hina diantara mereka sufaha disebutkan, sampai Rasulullah luka-luka, sampai dalam bahasa sejarah itu dikatakan sampai malaikat kalau aja sampai ada darah menetes dari luka Rasulullah ke bumi, malaikat akan melakukan pembalasan. Tapi yang menarik adalah kan gunung itu ada penjaganya. Datang kepada Rasulullah, nawarkan, kalau engkau mau kita balik di gunung, timbun, selesai, binasa orang-orang Taif. Tapi Rasulullah tidak. Karena apa? Karena Rasulullah tahu disakiti karena mereka tidak tahu tentang ajaran ini. Karena ada orang-orang yang menghalangi untuk mereka tahu tentang ajaran ini, sehingga Rasul mengatakan tidak. Dan berharap mudah-mudahan dari generasi selanjutnya nanti ada yang akan memeluk agama Islam dan itu terjadi. Jadi akhlak perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga insya Allah orang berakhlak adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah bagaimana asli nafsak, yaitu perbaiki keluarga kita. Wad'u ghairak, baru ajak orang lain. Nah di sini karena keluarga itu bagian daripada diri kita, anak itu bagian dari diri kita, istri kita itu bagian dari diri kita. Dan memang satu masyarakat akan baik apabila keluarganya baik. Jadi jangan berharap kita mengatakan saya ingin agar bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berakhlak, bangsa yang ini, sedangkan tidak ada ikhtiar pada dirinya dan keluarganya. Nggak bisa. Ingin masyarakat suka maju menjadi masyarakat berakhlak, sedangkan sebagai kepala keluarga tidak mendidik akhlak yang baik pada keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya tingkah laku, pola, dan perbuatan kamu terhadap keluarganya. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang baik, maka kita lihat sikap kita sama keluarga kita. Kita kadang-kadang maaf ya, sibuk sekali memperbaiki orang lain, tapi kita tidak ada ikhtiar maksimal memperbaiki keluarga kita.